Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kebutuhan manusia akan pedoman dan aturan hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang krisis spiritual manusia modern. Spiritual adalah sebuah kata untuk menyebutkan pada suatu tindakan manusia dan seringkali dikaitkan pada ritual-ritual tertentu, termasuk keagamaan. Saat Anda melakukan tindakan semacam ritual, Anda bisa disebut berspiritual, apapun itu tindakannya. Baik melalui agama yang terorganisir, sistem keyakinan, berbagai aliran, hingga budaya dan tradisi sering dikaitkan sebagai tindakan spiritualitas. Di zaman modern sekarang ini banyak informasi yang berkaitan dengan agama mudah untuk diakses seiring dengan mudahnya untuk diakses sehingga mudah sekali terjadi penyimpangan-penyimpangan spiritual. Di zaman seperti ini penyimpangan spiritual itu sangat banyak dilakukan. Sebagian umat hanya berorientasi kepada dunia tanpa ingat bahwa sesungguhnya adalah akhirat. Krisis spiritual juga disebut darurat spiritual sebagai bentuk krisis identitas di mana seorang individu mengalami perubahan drastis pada sistem maknanya, yaitu tujuan yang unik, tujuan, nilai, sikap, dan keyakinan, identitas, dan fokus. Mereka dikarenakan suatu pengalaman spiritual spontan. Krisis spiritual dapat menyebabkan gangguan signifikan dalam fungsi psikologis, sosial, dan pekerjaan. Di antara pengalaman spiritual yang dianggap mengarah pada episode krisis spiritual atau darurat spiritual adalah komplikasi kejiwaan yang berkaitan dengan krisis eksistensial, pengalaman mistik, pengalaman mendekati kematian, sindrom Kundalini, pengalaman paranormal, ekstasi religius, atau praktik spiritual yang lainnya. Penyembuhan spiritual memiliki dasar yang kuat dalam Islam umumnya dan tasawuf khususnya, seperti membaca Al-Quran dan doa-doa sebagai metode penyembuh, merupakan salah satu tradisi tasawuf. Oleh karena itu, para sufi banyak melakukan penyembuhan spiritual dengan membaca zikir, membaca Al-Quran, dan melafazkan doa-doa. Selain itu, ada beberapa yang harus diisi oleh umat manusia sehingga jiwa mereka menjadi bersih, kuat, dan tidak mudah goyah. Yaitu pertama sholat. Tentunya dengan sholat ini setiap manusia akan merasa tenang karena mereka mendekatkan dirinya pada Allah. Yang kedua membaca Al-Quran. Itu merupakan sebagai obat agar manusia hatinya tenang, agar masalah-masalahnya merasa mudah untuk dilakukan. Dan yang ketiga membaca buku. Bagi orang yang suka membaca buku, tentu mendapat kenikmatan tersendiri ketika membaca, karena itu bisa mengajarkan kepada kita hal-hal yang bijak. Krisis akhlak manusia modern. Ilmu akhlak bertujuan untuk memberikan pedoman dan penerangan kepada manusia dalam mengetahui perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk. Terkait dengan permasalahan peran akhlak dalam masyarakat modern, kini muncul kembali di saat manusia di zaman modern dihadapkan pada masalah moral dan akhlak yang cukup serius, yang kalau dibiarkan akan menghancurkan masa depan bangsa yang bersangkutan. Praktek hidup yang menyinggung dan penyalahgunaan kesempatan dengan mengambil bentuk perbuatan sadis dan merugikan orang kian tumbuh subur di wilayah yang tak berakhlak. Korupsi, kolusi, penodongan, perampokan, pembunuhan, pemerkosaan, dan perampasan hak-hak asasi manusia pada umumnya, dan cara mengatasinya bukan hanya dengan uang, ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi harus dibarengi dengan penanganan di bidang mental, spiritual, dan akhlak yang mulia. Dengan demikian, masyarakat modern pada dewasa ini mempunyai banyak problematika dari segi ekonomi, teknologi, sosial, dan budaya. Dengan banyaknya problematika ini, masyarakat modern dituntut untuk tetap eksis dalam kehidupan sehari-hari, dan disinilah peran akhlak dalam kehidupan spiritual manusia mempengaruhi kehidupan non-spiritual mereka. Ada dua pendekatan yang dapat digunakan untuk mendefinisikan akhlak, yaitu secara etimologi akhlak berasal dari bahasa
Arab akhlaqa, yukhliqu ikhlaqan, jamaknya khuluqu yang berarti perangai, adat kebiasaan, budi pekerti, tingkah laku atau tabiat, percobaan yang baik, dan agama. Akhlak adalah suatu istilah agama yang dipakai menilai perbuatan manusia, apakah itu baik atau buruk. Sedangkan ilmu akhlak adalah suatu ilmu pengetahuan agama Islam yang berguna untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada manusia bagaimana cara berbuat kebaikan dan menghindarkan keburukan. Contohnya, 1. Perbuatan baik termasuk akhlak karena membicarakan nilai atau kriteria suatu perbuatan. Contoh kedua, perbuatan itu sesuai dengan petunjuk ilmu akhlak. Ini termasuk ilmunya karena membicarakan ilmu yang telah dipelajari oleh manusia untuk melakukan suatu perbuatan. Sedangkan pengertian akhlak secara terminologi dapat dilihat dari beberapa pendapat para ahli. Ada Imam Al-Ghazali, Ibnu Maskawai, Ahmad Amin Akhlak, dan yang ada di dalam buku akhlak dalam berbagai dimensi. Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa akhlak adalah keadaan jiwa yang mendorong melakukan suatu perbuatan secara spontan tanpa pertimbangan dan proses berpikir terlebih dahulu dan tanpa ada unsur paksaan. Akhlak tasawuf merupakan solusi dalam mengatasi krisis dan problematika masyarakat modern dewasa ini. Dengan pendekatan akhlak tasawuf membuka jalan pertama bagi masyarakat dalam melepaskan dahaga dan memperoleh kesegaran spiritual dalam mencari Tuhan. Kedua, agar masyarakat dapat melepaskan diri dari kebingungan dan kegelisahan yang mereka rasakan sebagai akibat dari kurangnya nilai-nilai spiritual yang mereka rasakan. Ketiga, dengan akhlak tasawuf, masyarakat mampu mereduksi sifat materialistik dan hedonistik dengan menerapkan konsep zuhud. Keempat, masyarakat dapat terhindar dari frustasi dalam menghadapi problematika dan tekanan hidup akibat globalisasi yang terjadi pada masyarakat modern. Krisis sosial manusia modern. Perkembangan masyarakat modern memang benar-benar mengalami kemajuan yang begitu pesat, khususnya jika kita melihat bagaimana masyarakat mampu menciptakan peradaban yang maju, pendidikan yang semakin berkembang pesat, memiliki pola kehidupan yang lebih baik, melalui jaminan kesehatan, transportasi yang semakin mudah, peralatan teknologi sebagai kebutuhan yang cukup, mampu memberikan kehidupan manusia menjadi demikian lebih layak dalam menjalani hidup. Potensi kehidupan mereka menjadi lebih mudah untuk mencapai tujuan-tujuannya. Bahkan akan sangat sulit diprediksi akan menjadi seperti apa di 1 abad kemudian dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat. Banyak orang berpendapat bahwa semakin kebutuhan manusia mudah untuk tercapai, maka segalanya akan tampak begitu sederhana dalam memahami kehidupan. Bahkan segala aspek kehidupan akan semakin menjadi praktis. Tentu harapan ini cukup menarik dan menyenangkan. Namun kita juga tidak bisa berpaling dari kelemahan dan perkembangan ini dengan berbagai implikasinya. Jika dengan teknologi kejahatan di muka bumi ini akan mudah tertumpas, maka kejahatan itu sendiri justru akan lebih canggih pula dalam melakukan tindakan-tindakan kriminologis itu. Apa yang kemudian kita anggap sangat mudah dalam hal kebaikan, maka akan tampak mudah dalam hal kejahatan. Kehidupan masyarakat modern saat ini menghadapi persoalan sosial yang cukup pelik. Kenakalan remaja, kehamilan di luar nikah akibat pergaulan bebas, daya korupsi, kolusi, dan perselingkuhan telah menghiasi media massa setiap harinya. Berita-berita buruk ini mengindikasikan adanya sebuah tatanan yang tidak beres di dalam struktur masyarakat kita. Kejadian-kejadian ini harusnya menjadi perhatian kita bersama sehingga ada sebuah upaya yang bisa mengurangi akhirnya persoalan-persoalan ini. Manusia modern mengira bahwa ia bebas sama sekali dan ia hidup dalam dunia yang menyajikan segala kemungkinan yang berlimpah-limpah untuk dipilih serta direalisasikannya. Pada kenyataannya, ia dijuruskan saja oleh apa yang ditentukan aparat produksi dan konsumsi, media massa dan publisitas periklanan, dan pengelolaan teknokratis.
Manusia berpikir bahwa ia memiliki segala sesuatu yang dikehendakinya, tetapi pada kenyataannya ia menginginkan apa yang dianggap perlu oleh sistem teknologis yang totaliter itu untuk mempertahankan dirinya. Ilmu pengetahuan dan teknologi bisa menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi meningkatkan martabat manusia, tapi di satu sisi lain melakukan rasionalitas teknokratis. Ia telah merendahkan manusia dengan pengerusakan lingkungan. Kritik pada masyarakat industri yang menguasai lingkungan merupakan selangkah lebih maju dan bahkan dipraktekkan oleh environmentalis dan teoritisi teknologi dan alam. Perubahan sosial hendaknya diukur sampai sejauh mana hal tersebut dapat menyelamatkan alam. Hal penting yang diabaikan adalah ketidakmampuan masyarakat modern untuk memahami secara memadai hal-hal yang berhubungan dengan alam. Problem klasik. Teknologi dan ilmu mempengaruhi hidup manusia yang memiliki resiko menciptakan dan konsekuensi yang tidak diinginkan untuk lingkungan, kesehatan, dan kesejahteraan. Dalam sudut pandang keseharian, dampak merugikan yang diproduksi atas resiko terhadap lingkungan terus-menerus semakin terlihat. Di kota-kota di seluruh dunia, orang menggunakan kasa pernapasan secara rutin untuk memerangi polusi udara dan banjir menjadi rutin terjadi di banyak daerah. Sementara itu, rangkaian penyakit menimpa area pertanian dan peternakan di banyak negara. Ide tentang masyarakat terkait dengan kelembagaan norma aturan yang mengikat dan selalu hierarkis di antara anggota individu dalam kaitannya dengan kepentingan dan tujuan mereka. Risiko budaya sebaliknya terletak pada asosiasi non-institusional dan anti-institusional namun mencakup nilai-nilai substantif. Problema lingkungan memiliki keterkaitan dengan masyarakat sebagai pengelolaannya, sebagai kajian yang memberi penekanan pada faktor sosial yang terkait dengan problem sosial. Maka salah satu hal penting yang dilakukan adalah memberi kritik pada masyarakat bagaimana ia berinteraksi dengan lingkungan. Masyarakat modern adalah cetak biru dari rangkaian panjang sejarah modernisme. Terdapat banyak paradoksal dalam kebudayaan masyarakat modern. Krisis lingkungan hidup. Krisis lingkungan hidup dalam pandangan merupakan gambaran krisis spiritual paling dalam yang pernah melanda umat manusia akibat pendewaan humanisme yang memutlakkan setiap manusia terhadap alam. Sehingga terjadilah pemerkosaan alam yang mengatasnamakan hak prioritas manusia. Contohnya seperti penebangan pohon yang sembarangan, lalu ada pencemaran laut, pencemaran udara. Saat ini negara-negara Islam dilanda krisis lingkungan hidup yang sama fatalnya atau bahkan lebih gawat daripada negara-negara modern. Gambaran ini menimbulkan ambigu bagi para peneliti pemula yang secara dangkal menyimpulkan bahwa visi Islam tentang pemanfaatan lingkungan akan sama atau tidak ada bedanya dengan pandangan barat modern. Kajian terhadap hal ini sangat penting karena beberapa faktor. Yang pertama, krisis lingkungan hidup tidak hanya berkaitan dengan masalah kepentingan umum yang terbatas pada tataran mikrokosmos seperti litosfer, hidrosfer, atmosfer, dan biosfer, tetapi juga dapat menjangkau makrokosmos secara keseluruhan. Lalu ada yang kedua, krisis lingkungan hidup merupakan masalah yang memiliki efek multidimensi karena mempengaruhi hampir semua unsur lingkungan hidup. Andaikan terjadi pencemaran udara seperti di atmosfer saja, akibatnya akan mempengaruhi ketiga unsur yang lain apabila sumber krisis tidak segera diatasi. Lalu yang ketiga, muncul metode penanggulangan krisis lingkungan dari manapun sumbernya akan membantu dan mengisi kesenjangan ilmu pengetahuan dan teknologi penyelamat lingkungan. Argumentasi perlunya beragama. 1. Karena agama merupakan salah satu pondasi manusia untuk menjalankan kehidupan dan agama menjadi tolak ukur seseorang dalam bertingkah laku. Dalam kehidupan yang dijalani manusia, agama mendukung dalam arti kebaikan. Kedua, peran agama juga sangat penting dalam menghadapi cobaan hidup yang dijalani selama di dunia bagi umat manusia. Ketiga, agama mendorong kemajuan ilmu pengetahuan. Keyakinan agama mengajarkan kepada manusia bahwa pengetahuan tak terbatas merupakan sumber dari keteraturan alam yang berlaku di dunia. Sekian penjelasan dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.